Mitra KTH, kembali dengan saya Unjuk Perwina. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat penggunaan pupuk organik baik pada tanaman, lingkungan, dan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman membutuhkan pupuk untuk memenuhi unsur haranya. Berdasarkan senyawanya, pupuk dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pupuk anorganik yang sering kita sebut dengan pupuk kimia. Yang kedua adalah pupuk organik. Kita berhak tahu apa yang dimaksud dengan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat ataupun cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Nah, tahu nggak Mitra KTH? Pupuk organik bisa loh kita buat sendiri. Untuk itu, mari kita mengenal jenis-jenis pupuk organik terlebih dahulu. 1. Pupuk kandang. Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. 2. Pupuk hijau. Pupuk hijau adalah jenis pupuk yang berasal dari tumbuhan atau bisa juga berupa sisa panen. Pupuk ini biasanya digunakan untuk menambah unsur hara, terutama nitrogen. 3. Pupuk kompos. Pupuk kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan. Kompos memiliki peran penting loh untuk kesuburan tanah, baik dari aspek fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah, dan aspek penting lainnya. 4. Pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang akan mendiami bagian dalam dari tanaman, mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama tanamannya. 5. Humus. Humus adalah pupuk organik yang berasal dari pelapukan ataupun dekomposisi dari daun atau ranting tanaman yang telah membusuk. 6. Ada pupuk serasah. Pupuk serasah lebih mirip dengan pupuk kompos hijau yang berasal dari tanaman. Pemakaian pupuk jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan mensuplai asupan nitrogen. 7. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau yang disingkat dengan POC merupakan pupuk yang tersedia dalam bentuk cair yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. 8. Pupuk guano. Pupuk guano adalah pupuk organik yang diperoleh dari kotoran kelelawar yang sudah mengendap lama di gua dan sudah bercampur dengan tanah dan bakteri pengurai alami. Mitra KTH, pupuk organik memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesuburan tanah dari lahan pertanian, mudah melakukan pengolahan lahan, harga pupuk lebih murah karena dapat dibuat sendiri dan bahannya sangat mudah didapat dari alam. Selanjutnya, mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia. Mencegah terjadinya kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan, mampu menjaga kelembaban dari tanah, mampu membantu mencegah erosi lapisan atas tanah, memberi manfaat untuk kesehatan manusia karena banyak kandungan nutrisi, meningkatkan daya ikat tanah. Pupuk organik ini memiliki kelemahan. Terkadang
masih mengandung biji-bijian tanaman yang mengandung larva atau telur serangga. Pada umumnya, respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat. Selain itu, penerapan hasil bioteknologi seperti pupuk mikroba masih jarang digunakan, sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang optimal. Dan jika pupuk organik yang diberikan masih mentah, maka bahan organik akan diserang oleh mikroba, sehingga unsur hara tanaman menjadi berkurang. Di balik itu semua, terdapat keuntungan yang luar biasa dalam penggunaan pupuk organik. Yang pertama, dari segi pupuk akan semakin mudah kita dapatkan karena kita buat sendiri. Yang kedua, dari segi biaya, sudah tentu harganya lebih relatif murah karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Yang ketiga, harga produk. Saat ini produk tanaman organik dijual dengan harga yang relatif tinggi ataupun mahal. Yang keempat, pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sedang tren terkait makanan produk organik. Nah, jadi sangat mudah untuk memasarkan. Kesehatan manusia. Saat ini manusia sangat memperhatikan makanannya dan menjaga kesehatannya agar terhindar dari makanan yang mengandung bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu dari segi lingkungan. Nah, pupuk organik sangat ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia. Hasil dari pupuk organik yakni menghasilkan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan yang organik. Produk organik adalah bahan pangan yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik yang membatasi input sintetik nutrien seperti pestisida sintetik dan pupuk kimia. Perlu mitra KTH ketahui, saat ini produk organik menjadi sangat tren di kalangan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari permintaan pasar terkait produk organik. Mitra KTH, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Pada investor.id terdapat berita tren konsumsi dan gaya hidup organik di Indonesia makin meningkat. Di berita antara.com, produk organik Indonesia meraup potensi transaksi sebesar 82,27 miliar. Dan jika kita lanjutkan, pada berita bisnis.com menyatakan bahwa peluang besar pemerintah dorong ekspor produk organik, serta tertulis juga permintaan produk organik kian meningkat. Wow, ternyata permintaan terkait produk organik ini sungguh luar biasa. Selain produk organik ini diminati oleh konsumen, pemerintah juga mendukung produk organik yang berasal dari pupuk organik. Dalam jpnn.com, Kementerian Pertanian memasifkan penggunaan pupuk organik, sehingga pemerintah juga sangat mengharapkan para petani untuk menggunakan pupuk organik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah membuat pupuk organik itu susah? Mitra KTH, mari kita saksikan video berikut ini. Pertama, kita siapkan pupuk kandang yang akan difermentasi. Kemudian kita ratakan agar mempermudah untuk prosesnya. Setelah dirasa cukup rata, maka kita siapkan alat dan juga bahannya. Pertama, kita siapkan air sebanyak 10 liter atau secukupnya. Kemudian IM4 sebagai starter. Selanjutnya adalah molase. Nah, molase ini bisa digantikan dengan gula merah maupun gula pasir.
Kemudian kita aplikasikan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita membutuhkan air yang lebih sedikit untuk mempermudah pengaplikasian. IM4 kita akan menggunakan sebanyak kurang lebih 5 tutup botol. Setiap satu tutup botol IM4 kurang lebih 10 ml. Sebelumnya kita kocok dulu untuk membangunkan bakteri yang masih dalam keadaan dorman. Kemudian kita masukkan juga molase. Molase ini sebagai sumber energi atau pakan bakterinya. Kebutuhan daripada molase sekitar 2 tutup botol. Jika lebih banyak maka akan semakin bagus. Kemudian kita aduk agar semua bahan yang kita masukkan tercampur dengan rata. Setelah dirasa cukup rata, maka kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi, yaitu air 10 liter. Kemudian kita kocorkan secara merata ke bagian pupuk kandang yang akan kita fermentasi. Dan jangan lupa kita lakukan pembalikan. Hal ini bertujuan agar semua bagian daripada pupuk kandang tersiram oleh larutan IM4 ini. Karena jika ada yang tidak tersiram, maka proses fermentasinya akan menjadi lebih lambat. Setelah dirasa semua cukup basah, selanjutnya kita masukkan ke dalam karung atau bisa menggunakan wadah yang lainnya dengan catatan tertutup. Kemudian kita ikat dan proses fermentasi ini akan berjalan setidaknya adalah 21 hari atau 3 minggu. Dan jangan lupa setiap 1 minggu sekali kita lakukan pembalikan sekaligus penyiraman apabila pupuk kandang ini sudah kering untuk menjaga kelembapannya agar bakterinya tetap dapat bekerja dengan baik untuk menguraikan bahan yang kita gunakan ini. Penyiraman bisa kita lakukan dengan menggunakan air bersih atau bisa menggunakan larutan IM4 kembali dengan takaran yang sama. Dan untuk menghasilkan yang lebih bagus maka fermentasi bisa kita lakukan selama 1-2 bulan. Hindarkan dari paparan sinar matahari secara langsung dan juga siraman air hujan. Dan setelahnya pupuk kandang siap untuk kita gunakan. Wah, setelah melihat video tadi, ternyata pembuatan pupuknya cukup mudah ya Mitra KTH. Dan keuntungannya juga sangat banyak. Ayo, masih ragu dengan pupuk organik? Oleh karena itu, jangan lupa beralih ke pupuk organik. Ayo beralih ke pupuk organik. Saya, Unjuk Perbina, peserta Diklat Dasar-Dasar Penyuluhan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, bekerjasama dengan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda tahun 2023 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.